I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yorilina Babu dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi, kelas B semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biopsikologi dengan dosen pengampung Ibu Tince Koro MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Nah, menurut salah satu tokoh yang bernama Syafuddin mengatakan bahwa sistem endokrin adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar ini tidak memiliki saluran tapi mengeluarkan hormon langsung ke dalam darah sehingga dapat mencapai setiap sel darah di dalam tubuh. Berikut adalah sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini berfungsi untuk mempertahankan hemostasis selama istirahat dan olahraga. Nah, saraf dan sistem endokrin juga bekerja sama untuk memulai dan mengendalikan gerakan dan semua gerakan yang melibatkan proses fisiologis, di mana sistem saraf bertindak cepat, menyampaikan pesan impuls saraf. Sistem endokrin memiliki respon lebih lambat tapi lebih tahan lama dari impuls sistem saraf. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem endokrin itu mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi dan menambah kapasitas tubuh untuk menangani stres fisik dan psikologis. Nah, secara keseluruhan masing-masing kelenjar yang terdapat dalam tubuh memiliki fungsi yang berbeda-beda, tergantung dari mana kelenjar tersebut dihasilkan. Nah, berikut ini adalah fungsi dari hormon, diantaranya yang pertama itu mengendalikan proses-proses dalam tubuh manusia seperti proses metabolisme, proses oksidatif, dan perkembangan seksual. Yang kedua itu menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Oleh karena itu, pada umumnya sistem hormonal atau sistem endokrin terutama berhubungan dengan pengaturan sebagai fungsi metabolisme tubuh. Nah, mengatur kecepatan reaksi kimia di dalam sel atau transport zat-zat melalui membran selat atau aspek-aspek metabolisme sel lainnya seperti pertumbuhan dan sekresi. Baik, yang berikut adalah jenis-jenis kelenjar dalam sistem endokrin. Nah, kelenjar dari sistem endokrin adalah sama pada pria dan wanita kecuali untuk testis yang hanya ditemukan pada laki-laki dan ovarium hanya ditemukan pada wanita. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis kelenjar, diantaranya yang pertama itu hipotalamus. Nah, hipotalamus adalah bagian dari otak, tetapi juga mengeluarkan beberapa hormon yang memberitahukan kelenjar hipofisis baik untuk mengeluarkan atau menghentikan mensekresi hormon tersebut. Yang kedua adalah kelenjar pituitary. Nah, kelenjar pituitary seukuran kacang melekat pada hipotalamus oleh tangkai tipis. Nah, ini terjadi dari dua lobus seperti bola, lobus posterior dan lobus anterior. Yang ketiga adalah kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis disebut juga master gland karena sekresinya berperan mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya. Yang keempat adalah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Yang kelima adalah kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Yang keenam kelenjar epifisis, dan yang ketujuh adalah kelenjar thymus. Yang kedelapan kelenjar suprarenalis atau kelenjar anak ginjal dan kelenjar adrenal. Yang terakhir adalah kelenjar Langerhans. Demikian hasil penjelasan saya tentang sistem endokrin. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.